Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K 2024, ini adalah langkah berikutnya, ini melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH. Dan sebagai penanda bahwa kita telah berhasil mengirim DRH dan juga pemberkasan adalah ketika tampilannya sudah berubah, yaitu di bagian daftar riwayat hidup ini ada ucapan terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, tentunya pada video ini kita akan memberikan tutorial lengkap, yaitu mulai dari pengisian riwayat perorangan, pengisian riwayat pendidikan, kemudian pengisian riwayat pekerjaan, kemudian keluarga, organisasi, data SKCK, surat sehat, kemudian juga cara download, mengisi DRH, kemudian upload dokumen paperless, dan juga akhiri proses pengisian DRH. Yang mana di sini kita kemas yaitu dalam bentuk tutorial lengkap dan juga yang lebih mendetail, yang mana terkait tentang cara pengisian DRH dan pemberkasan CASN 2024 ya, baik itu pemberkasan CPNS maupun juga pemberkasan PPPK teman-teman, yaitu mulai dari awal sampai dengan akhiri proses pengisian DRH. Nah, kira-kira seperti apa tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita mulai dari yang pertama itulah kita login ke akun SSC ASN masing-masing ya, yaitu dengan cara kita ketikkan yaitu sscsnbkn.go.id, kemudian kalian klik enter. Nah, setelah itu kalian klik di sini ya, yaitu klik tombol masuk di sini. Dan berikutnya di sini kita diminta untuk memasukkan nick dan juga password. Kalian masukkan nick dan password. Kemudian masukkan di sini kode captcha yang muncul. Itu tentunya satu akun dengan yang lain berbeda ya. Kemudian setelah itu kalian klik saja di sini, klik tombol masuk. Dan berikutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman resume. Kemudian teman-teman silakan scroll ke bawah di bagian ini ya, seleksi kompetensi P3K. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024 ini misalkan ya. Nah, kemudian langkah pertama kalian silakan unduh dulu buku petunjuk pengisian DRH. Selanjutnya di sini kita login ya, kita masuk. Karena kita ingin melanjutkan pemberkasan, maka teman-teman pilih yang ini, iya ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan klik saja di sini, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian kita lanjut pengisian daftar riwayat hidup. Kita klik saja di sini. Nah, selanjutnya pada bagian ini teman-teman langkah pertama yang diisikan itu adalah pengisian data perorangan. Nah, untuk pemberkasan ini nanti kita akan ada 6 tahap ya. Yang pertama adalah pengisian data perorangan, yang kedua nanti pengisian pendidikan, kemudian pengisian pekerjaan, kemudian pengisian riwayat keluarga, pengisian riwayat organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah, di sini untuk data perorangan ini kita isikan sesuai dengan data pribadi kita masing-masing ya. Nah, pengisian data perorangan silahkan lengkapi isian data perorangan dengan benar ya. Dan di sini kita pastikan kita mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti, karena data yang kita isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, untuk mengakhiri proses daftar riwayat hidup nanti adalah di bagian unggah dokumen ini, nanti kita bisa akhiri ya. Nah, tentunya sebelum teman-teman di sini kita melakukan pengisian data ini, maka kalian scroll dulu ke bawah ya. Di sini ada petunjuknya teman-teman. Nah, untuk petunjuk pengisian data perorangan ya, yang pertama yaitu pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim data daftar riwayat hidup ya. Kemudian yang kedua, istilah formulir yang wajib diisi pada bagian yaitu silahkan lengkapi data yang ditandai dengan tanda bintang merah ya. Jadi kalau misalkan ada bintang merah ini, inilah wajib diisi teman-teman. Nah, inilah wajib diisi ya untuk yang bintang merah ini. Kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau belakang, silahkan isi dengan strip ya, seperti ini. Gelar depan hanya berupa singkatan ya, contohnya dokter, kemudian Eskom, AMD, tidak perlu diperpanjangkan ya. Kemudian alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Kemudian bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan itu di kolom bawahnya ya, nanti secara manual gitu. Kemudian jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini, kemudian klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila tidak klik resume ya. Nah, ini
Ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang setelah kita pahami tata peraturannya, berikutnya di sini kita scroll ke atas ya, kita mulai. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan kalian lihat, ini adalah untuk di bagian data perorangan. Di sini di bagian biodata atas ini sudah include dengan ketika teman-teman melakukan pendaftaran akun SSCSN dulu ketika melakukan pendaftaran. Ini sudah include ya. Jadi ada data yang sudah include, ada data yang perlu kita lengkapi. Misalkan ini kan di bagian biodata mulai dari NIK, nama, kemudian juga gelar depan belakang, tempat lahir dan lain sebagainya, ini sudah include, yaitu dengan dulu ketika kalian melakukan pendaftaran ya di bagian pengisian biodata. Kalau kalian ingat di sini kan dulu kan pengisian biodata kan, nah itu sudah include itu. Jadi yang di sini kita nggak ubah ya, karena di sini sudah terkunci seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Untuk yang di atas ini kita sudah diisikan. Oke, untuk sampai di bagian ini sudah terisikan. Kemudian di sini kita lengkapi yang di bagian bawah, yaitu kita lengkapi di bagian keterangan lainnya ya. Untuk provinsi kita sudah masuk ya, provinsi sudah masuk, kemudian kabupaten juga sudah masuk. Kemudian di sini kita masukkan kecamatan ya. Nah, ini provinsinya di sini, kabupaten di sini, kemudian kecamatan. Ini kita pilih. Kecamatan tentunya di sini sudah difilterkan sesuai dengan kabupaten yang kita pilih sebelumnya. Nah, ini. Nah, kecamatannya teman-teman di mana nih? Silakan dipilih kecamatannya. Nah, selanjutnya sudah ya. Kalau misalkan sudah, kecamatan sudah, berikutnya difilterkan ke kelurahan atau desanya. Desa kita itu mana? Nah, ini ya. Di sini kan untuk kecamatan saya, ini kan hanya muncul satu saja ya untuk desanya. Berarti sesuai dengan petunjuk, ini adalah kita klik lainnya. Kemudian di sini kita isikan secara manual. Ini kan sesuai dengan petunjuk. Jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual nama kelurahan, desa atau desa di kotak teks bawahnya ya. Berikutnya di sini kita isikan yaitu nama. Berikutnya di sini kita isikan nama desa kita. Nah, ini. Oke, ini sudah ya, kita isikan nama desa kita. Oke, seperti ini. Dan kemudian berikutnya untuk nama jalan, ini kita isikan yaitu nama jalannya. Nah, tentunya terkadang kan untuk di desa kita itu kan ada nama jalan ya, jalan apa gitu ya. Nah, itu. Kita isikan nama jalan dulu di sini. Oke, sudah kita isikan. Kemudian untuk alamat lengkap di sini kita isikan sesuai dengan alamat lengkap yang ada ya pada kita. Nah, ini kita isikan untuk alamat lengkapnya. Dan untuk pengisian alamat lengkap di sini adalah sesuai dengan petunjuknya, nomor, kemudian RT dan RW. Ini adalah tidak termasuk nama jalan, nama desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten. Ini maksimal adalah 100 karakter ya. Jadi di sini adalah hanya nomor RT, RW, dan RW ya. Ini untuk nama jalan sudah enggak, karena nama jalan itu sudah ada kolomnya di sini. Kemudian desa enggak, dikarenakan di sini sudah ada di atasnya ya. Nah, ini desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ini adalah sudah ada kolom sendiri. Jadi di sini kita mulai, yaitu dari, bisa dimulai dari dusun ya. Ini sesuai dengan di tahun-tahun sebelumnya. Ini sampai di RT RW. Untuk nama jalan ini enggak, desa juga enggak. Oke, yang ini kita hapus ya. Nah, kemudian berikutnya untuk kode pos ya. Nah, di sini kita isikan untuk kode pos kita. Oke, di sini kalian bisa browsing ya untuk kode pos kecamatannya. Nah, ini. Berikutnya di sini kita isikan untuk tinggi badannya ya. Nah, ini tinggi badannya ini kita isikan. Tentunya di sini nanti harus sama dengan data tinggi badan, berat badan yang ada pada surat keterangan sehat. Itu kan juga ada ya. SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafsa dan lain sebagainya itu. Jadi sama teman-teman. Untuk tinggi badannya di sini kita isikan ya. Tinggi badan kita berapa? Kemudian untuk berat badan ini berapa? Kita isikan. Kemudian di sini kita isikan untuk warna rambut ya. Warna rambut ini ada opsinya. Kita pilih warna rambutnya apa. Ini apakah hitam, coklat atau apa. Kemudian berikutnya bentuk rambut ya. Bentuk rambutnya itu apa. Nah, ini silahkan dilihat masing-masing. Apakah lurus, ikal, apakah keriting gitu ya.
Oke, kemudian untuk bentuk muka ini apa? Apakah kotak, oval, atau seperti apa? Ini kita bisa pilih ya. Untuk warna kulit teman-teman bisa lihat ya, ini apakah sawo matang, apakah kuning lasat, atau mungkin hitam putih, atau mungkin yang lainnya. Kemudian untuk ciri khas ini silakan diisi ya, kalau misalkan memiliki. Cacat tubuh silakan diisi kalau misalkan memiliki. Kalau misalkan tidak ya kita nggak perlu isi ya. Kalau misalkan di sini kita lihat ini kan tidak ada tanda bintang merahnya, sehingga di sini nggak wajib ya. Sudah kan petunjuk di poin nomor 2 kita isikan yang wajib itu adalah yang ditanda dengan bintang merah. Ciri khas cacat tubuh kan nggak ada ya. Kemudian untuk hobi di sini kita pilih ya, untuk hobinya itu apa. Ini ada berbagai macam hobi, di sini kita bisa pilih salah satu. Kemudian secara lebih spesifik di sini nanti kita misalkan adalah olahraga ya. Spesifiknya nanti dipilih yaitu keterangan hobinya, olahraganya itu olahraga apa itu ya. Anda bisa menambah lebih dari satu ya. Kalau misalkan menambah ini juga boleh nih. Nah ini. Kemudian di sini kita masukkan misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan dirasa data sudah benar, ini kita scroll ke bawah. Selanjutnya di sini seluruh data kita sudah benar, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Oke, kemudian kita klik selanjutnya supaya nanti bisa tersimpan. Kita klik selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan sampai di bagian riwayat pendidikan. Sekarang kita coba lihat kembali apakah data yang kita isikan tadi sudah tersimpan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ini data isian kita ini seluruhnya sudah tersimpan ya. Jadi supaya datanya teman-teman ini sudah bisa tersimpan, kalian harus masukkan kode CAPTCHA. Kemudian teman-teman harus klik selanjutnya seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak masukkan CAPTCHA dan nggak klik selanjutnya, maka data isian kita itu nggak akan tersimpan. Kita nanti akan mengulang lagi dari awal ya. Nah, di sini langkah selanjutnya setelah kita mengisi data perorangan, inilah kita mengisi di bagian riwayat pendidikan. Nah, pada bagian riwayat pendidikan di sini sebelum kita melakukan pengisian, tentunya di sini kita baca dulu ya. Yaitu di buku petunjuknya, tentunya kalian sudah mengunduhnya. Nah, kemudian tentunya di sini kita cek dulu ya di bagian bawah ini. Yaitu ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan teman-teman. Yaitu yang pertama istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda itu ya. Kita isi mulai dari SD, jadi mulai dari SD, SMP, SMA hingga ijazah terakhir ya. Nah, ini kita isi sampai dengan ijazah terakhir. Dan berikutnya untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan lain sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah masing-masing ya. Nah, seperti itu. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK-nya itu apa. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya. Dan di sini jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Nanti kita klik di sini tombol selanjutnya ya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Nah, itu teman-teman. Oke, dan sekarang kita tambahkan yaitu untuk riwayat pendidikan. Nah, tentunya di sini ini sebagai contohnya adalah ketika teman-teman dulu melakukan pendaftaran, itu kan untuk data yang muncul ya. Jadi kita tuh sudah ada data yang muncul. Ini adalah data ijazah terakhir yang kita gunakan untuk melamar. Nah, misalkan saja di sini saya melamar di pengadministrasi perkantoran, itu kan mempersyaratkan ijazah SMA, otomatis di sini yang SMA itu sudah ada. Kalau misalkan teman-teman kemarin melamar P3K Guru misalkan yang mensyaratkan ijazah S1, maka ijazah S1-nya ini juga langsung muncul di sini. Dan berikutnya di sini sebelum kita itu menambahkan ijazah SD, SMP maupun juga ijazah lainnya, maka di sini kita lengkapi dulu ya. Untuk data ini kan belum lengkap ya. Mulai dari tempatnya belum ada, kemudian penandatangan ijazah belum ada, gelar ini belum ada, maka kita lengkapi dulu. Kita klik saja di sini ya, kita klik ubah. Dan berikutnya di sini kita lengkapi. Ini adalah tentunya disesuaikan dengan ijazah masing-masing ya. Nah, di sini untuk tingkat pendidikan ini adalah sudah SLTA ya. Ini adalah berdasarkan dari dulu ketika input ya. Ketika input pada saat melakukan pendaftaran. Kemudian untuk jurusannya mungkin kalian ada yang IPA, IPS atau mungkin yang lainnya. Ini kalian bisa isikan. Nah, ini kemudian di sini SLTA sederajat itu berdasarkan dari rekam jejak ketika melakukan pendaftaran di tab ketiga ya, yaitu mendaftar formasi.
Dan di sini kita akan sesuaikan, itulah karena sekolah menengah umum ya. Di sini kita jurusannya saya buat di SMO seperti ini. Jadi di ijazah saya itu belum ada SMO penjurusan ya, masih ini. Kemudian di sini nama sekolah disesuaikan ya. Kalau misalkan ada kekeliruan, kemudian lokasi sekolah di sini harap mengisi bagian ini. Isi dengan nama kota atau negara ya. Nah ini. Jadi di sini lokasi sekolahnya itu berada di mana, yaitu level kabupaten ya. Nah, kita isikan saja sebagai contohnya. Oke, berikutnya di sini kita isikan yaitu yang ada ya. Nah, ini. Jadi kita pilih yang autocomplete, isi dengan nama kota atau negara. Kemudian akreditasi, ketika itu apakah sudah terakreditasi ataukah belum. Nah, kemudian di sini untuk nama ijazah disesuaikan lagi. Manakala ada yang keliru, tanggal ijazah pun juga demikian. Kemudian nama pejabat penandatangan ijazah, itulah nama orangnya, yaitu nama kepala sekolah yang tanda tangan di ijazah itu namanya siapa. Ini kita bisa tuliskan. Oke, kita isikan. Dan jika sudah, di sini kita klik simpan. Dengan demikian di sini kita sudah mengisikan yaitu untuk riwayat pendidikan di bagian ijazah yang SMA. Nah, kemudian kita tambahkan untuk riwayat pendidikan berikutnya. Di sini saya akan mengisikan dulu untuk yang tingkat SLTP ya, misalkan adalah seperti itu. Nah, supaya nanti urut itu ya. Nah, ini adalah tingkat pendidikan SLTP. Kemudian untuk jurusannya ini kita ketikkan apakah kalian itu di madrasah atau mungkin di SMP, disesuaikan dengan nomenklatur di ijazah masing-masing. Oke, di sini kita pilih yaitu SLTP ya. Ini kita masukkan jenjang SLTP. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan untuk jurusannya. Jurusannya di nomenklatur ijazah itu apa? Kalau misalkan teman-teman mungkin di sini adalah madrasah, ini silahkan kalian pilih ya, madrasah sanawiyah. Kalau misalkan tidak ya SLTP sesuai dengan ijazah masing-masing. Oke, di sini kita pilih ini adalah di ijazah saya itu di tahun itu. Ini juga ada di paket B ya. Nah, ini SLTP atau SMP sederajat, kemudian SMP, SMPP. Nah, ini disesuaikan. Oke, kita pilih. Kemudian nama sekolahnya atau nama perguruan tinggi ini kita ketikkan yaitu sesuai dengan namanya ketika itu. Oke, sudah ada SMP bla bla bla. Oke, berikutnya di sini lokasi sekolahnya ini kita sama dengan yang tadi ya, kita masukkan isi dengan nama kota atau negara. Ini kita ketikkan beberapa karakter, kemudian muncul, kita pilih. Kemudian akreditasinya ketika itu apakah sudah ada akreditasi ataukah belum. Nah, ini perlu dikonfirmasi ya. Kalau misalkan belum, maka di sini kita kasih ini ya, tanda strip. Kemudian nomor ijazah ini dilihat di nomor ijazah masing-masing di bagian pojok kanan atas ya. Atau mungkin di nomenklaturnya ini ada yang berbeda, disilakan disesuaikan saja. Oke, di sini kita isikan. Berikutnya seperti ini. Oke, kemudian tanggal ijazah di sini disesuaikan ya. Ketika itu ijazahnya dikeluarkan tanggal berapa itu. Nah, ini tahunnya kita filter dulu tuh tahunnya. Kita cari tahunnya. Kemudian setelah itu bulannya. Kemudian di tanggalnya ya. Nama pejabat inilah nama kepala sekolah ya, nama orangnya ini siapa, dituliskan sesuai persis sesuai dengan yang ada pada ijazah fisik. Oke, sudah semuanya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sudah. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu berikutnya yaitu SD ya, karena di sini kita melamar yang jabatan yang mempersyaratkan ijazahnya SMA sederajat ya. Kemudian kita tambahkan yang SD. Nah, ini kita tambahkan yang sekolah dasar. Nah, ini jadi ada pilihan-pilihan, ini kita sesuaikan ya, sekolah dasar. Kemudian jurusannya ini kita isikan. Jurusannya ini adalah sekolah dasar atau SD gitu, ini sama saja ya, sesuai dengan nomenklatur yang ada di ijazahnya. Kemudian nama sekolahnya ini apa ini,
kita masukkan. Oke, sudah. Kemudian di sini lokasi sekolah ini adalah sama dengan yang tadi ya. Ini kita masukkan level kabupaten, kemudian untuk akreditasinya tahun itu sudah terakreditasi atau belum, atau mungkin tahu atau enggaknya. Nah, di sini kita belum tahu, kita bisa kasih strip ya. Kalau misalkan di akreditasi kalian B ya B, kalau misalkan C ya C gitu ya. Nah, ini tahun itu belum. Kemudian untuk nomor ijazah berikutnya di sini kita masukkan nomor ijazah di bagian ini. Coba ini adalah oke. Masukkan nomor ijazah. Ya sudah. Kemudian tanggal ijazah teman-teman disesuaikan, dilihat tanggal ijazahnya, tahunnya dulu ya, tahun berapa itu. Oke, kita cari dulu tahunnya ini, kemudian bulannya, kemudian untuk tanggalnya, kemudian nama pejabat tuh nama kepala sekolah SD ini. Oke, ini adalah oke, sudah. Kemudian kita klik simpan. Nah, dengan demikian di sini kita sudah berhasil, yaitu mengisi untuk riwayat pendidikan. Ini contoh untuk riwayat pendidikan yang mana di sini bagi teman-teman yang sampai di SLTA. Kalau misalkan teman-teman kemarin mendaftarnya itu sampai menggunakan ijazah S1, S2, S3 misalkan, tentunya disesuaikan ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada dua tombol untuk ijazah SD, SMP ini bisa diubah dan dihapus. Namun untuk ijazah SLTA ini hanya ada tombol ubah saja, nggak bisa dihapus ya. Karena apa? Karena ini adalah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah untuk pengisi riwayat pendidikan di SSCASN teman-teman. Kemudian di sini kita mengisikan yaitu kursus latihan dalam dan juga luar negeri. Dan di sini kalian baca petunjuknya. Di sini kalau misalkan kita itu memiliki riwayat kursus maupun juga latihan dalam maupun juga luar negeri, maka kita bisa isikan. Kalau misalkan kita nggak punya, kita tidak isikan pun juga tidak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman ingin mengisikan, kalian klik di sini ya, yaitu tambah kursus. Nah, selanjutnya kalian pilih nama kursusnya itu apa, instansi pemerintahnya, penyelenggara itu di mana. Maka di sini pilih yang hanya muncul di pilihan ini ya. Kalau misalkan tidak ada, ya otomatis kita nggak perlu isikan kan. Nah, ini kita pilih, kemudian setelah itu kalian masukkan jenis kursusnya apa, tanggal mulai, kemudian di sini tanggal selesai, kemudian nomor sertifikat tulis di sini, jumlah jamnya, tempatnya kalian pilih, yaitu isikan dengan nama kota atau negara ya. Kemudian isikan institusi penyelenggara, kemudian setelah itu kalian tinggal klik saja simpan. Namun kalau misalkan di sini memang kita nggak punya, di sini nggak diisikan pun juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita masuk di bagian riwayat pekerjaan. Nah, di sini teman-teman enaknya kalau misalkan seleksi P3K tahun ini, maka hasil riwayat pekerjaan yang kita isikan ketika kita itu melakukan pendaftaran itu include di sini ya. Jadi di sini di bagian riwayat pekerjaan ini otomatis akan ada template-nya. Jadi di sini kita nggak perlu mengisikan ulang ya. Namun di sini ada tombol hapus dan juga ubah. Manakala mungkin setelah teman-teman melihat di sini dicermati untuk isian datanya ada yang keliru, kalian bisa klik saja tombol yaitu ubah di sini. Atau mungkin ingin dikurangi, kalian bisa klik tombol hapus ya. Ini jadi untuk riwayat pekerjaan ini kita tidak mengisikan ulang, namun sudah muncul template dari pendaftaran kita yang kemarin. Jadi ini kita tinggal menambah saja atau mengurangi ya, atau mengedit teman-teman. Dan berikutnya di sini setelah mengisi riwayat pekerjaan ya, ini kita lanjutkan ke tanda jasa atau penghargaan. Nah, di sini tambah tanda jasa atau penghargaan. Kalau misalkan teman-teman memang memiliki tanda jasa atau penghargaan, silahkan dipilih jenisnya apa, bintang, adipurna, atau mungkin juga adiprana atau yang lainnya, silahkan dipilih ya. Kemudian nama penghargaannya apa ditulis, kemudian nomor SK-nya, kemudian tanggalnya, tahun perolehan tahun berapa, kemudian nama negara atau instansinya silakan dituliskan. Nah, kalau misalkan sudah, ini disimpan ya.
Namun kalau misalkan kita nggak punya, ya kita nggak perlu isikan kan. Termasuk juga prestasi pun juga demikian. Masukkan nama prestasi apa, kemudian tingkatnya itu tingkat apa, internasional, kabupaten, nasional maupun juga provinsi. Dari sini sepertinya itu minimal level kabupaten ya. Nah ini silakan diisikan saja. Tahunnya tahun kapan, setelah itu simpan. Kalau misalkan nggak punya ya kita nggak perlu isikan teman-teman. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita akan melakukan pengisian riwayat keluarga ya. Nah riwayat keluarga itu adalah di sini kita mulai dari istri atau suami teman-teman. Nah sebelum kita mengisikan, coba di sini kita baca dulu panduan di bawah ya. Dan untuk panduan di bawah seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah untuk ketentuan pengisian data riwayat keluarga. Nah untuk pengisian tempat lahir silahkan mengisi dengan nama kabupaten, kemudian kota. Tempat anggota keluarga lahir dengan mengetikkan minimal 3 karakter ya. Lalu memilih kabupaten atau kota dari pilihan yang muncul. Nah ini ya jelas ya. Yang kemudian bila anggota keluarga adalah seorang pegawai negeri sipil, maka NIP dan nama ini ditulis ya. Lalu tekan cari PNS, nanti akan ketemu otomatis. Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya. Dan jika sudah selesai, nanti kita klik tombol selanjutnya. Oke, kita langsung isi ya. Dan di sini kita akan mengisikan yaitu riwayat istri atau suami. Nah, kita klik saja di sini. Nah, istri atau suami itu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau misalkan kalian itu seorang laki-laki, berarti yang kalian isikan data istrinya. Kalau misalkan kalian itu seorang perempuan, berarti kalau misalkan sudah berkeluarga, itu adalah yang kalian isikan itu data suaminya. Kalau misalkan teman-teman itu adalah belum keluarga, belum menikah, maka di sini tidak diisikan ya. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita contohkan dulu untuk yang ini adalah misalkan saja ya. Misalkan adalah yang lulus CASN adalah seorang laki-laki dan beliau itu memiliki seorang istri. Nah, di sini langkah pertama ini adalah seluruh datanya ini kita isikan data dari istrinya ya. Ini kita isikan data istrinya, teman-teman. Yang pertama adalah di sini kita masukkan NIK ya, nomor identitas yang dimiliki oleh WNA. Nah, kosongkan bila di sini kosongkan bila sudah meninggal ya atau tidak memiliki NIK. Nah, kalau misalkan istrinya atau suaminya itu sudah meninggal, maka di sini dikosongi ya. Kosongnya itu bukan berarti nggak diisi. Kalau nggak diisi, ini kan ada tanda bintang. Sepertinya nggak bisa disimpan ya. Ini kalau misalkan kita kasih strip, ini juga nggak bisa disimpan. Maka biasanya berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, itulah di sini kalian bisa tulis angka 0. Ini kalau misalkan sudah meninggal gitu ya. Kemudian di sini kita isikan yaitu untuk nicknya ya, kita masukkan dulu nicknya, kemudian di bawah inilah kita masukkan nomor kakak ini ya yang dimiliki oleh seorang suami atau istri masing-masing. Oke, saya masukkan dulu untuk nick dan juga nomor kakaknya. Oke, di sini sudah kita isikan nick dan juga nomor kakak dari istri. Nah, kemudian di sini pekerjaannya, ini kita isikan pekerjaannya apa. Oke, di sini kita isikan dulu untuk pekerjaannya itu misalkan adalah kita cari ini adalah misalkan swasta. Nah, ini misalkan adalah wira swasta gitu ya. Nah, ini pekerjaannya. Tentunya kalian isikan itu sesuai dengan pekerjaan istri masing-masing teman-teman ya. Nah, ini ada banyak banget ya. Nah, ini ada yang belum bekerja, kemudian ada yang P3K, kemudian ada yang PNS. Nah, ini teman-teman. Kita pilih yang swasta ya, karena memang pekerjaannya istrinya adalah seorang wira swasta. Nah, berikutnya di sini teman-teman isikan yaitu nama ya. Nama istrinya itu siapa? Ini teman-teman bisa isikan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini teman-teman isikan yaitu tanggal lahirnya ya, tempat lahir teman-teman. Nah, untuk mengisi tempat lahir ini kita isi dengan nama kota atau negara ya. Jadi kita isikan nama kabupaten atau kota. Ini cukup kita ketikkan beberapa karakter, nanti akan muncul ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berikutnya setelah kalian ketikkan 3 karakter, maka akan muncul yaitu tampilan-tampilan ini. Nah, silakan dipilih salah satu yang sesuai ya. Nah, ini kemudian setelah itu kalian pilih, nah ini kemudian tanggal lahirnya ini silakan dilihat ya untuk data masing-masing. Untuk tanggal lahirnya ini adalah tanggal berapa nih. Nah, ini silakan diisikan tanggal lahirnya. Ini kita pilih dulu tahunnya ya. Kalian pilih dulu tahunnya. Oke, di sini kita pilih untuk tahunnya, misalkan tahun berapa. Ini disesuaikan dengan data diri masing-masing.
Kemudian setelah itu kalian isikan yaitu untuk bulannya ya, bulannya itu bulan berapa. Nah ini bulan, kemudian setelah itu pilih tanggalnya teman-teman. Nah ini. Nah jika sudah, maka perusahaan institusi ini adalah kalau misalkan ini kan nggak ada tanda ini ya, nggak ada tanda bintang, ini sepertinya bisa disimpan meskipun nggak kita isi. Kalau misalkan di swasta, ini di rumah ya di rumah kan, berarti ini coba kita isikan saja. Dan di sini keterangannya kosongkan bila nggak perlu ya. Nah ini kemudian status perkawinan. Nah ini teman-teman itu di sini apakah masih menikah ya. Kalau misalkan masih menikah, saat ini masih menjadi istrinya misalkan ya, ini kalian pilih yang menikah. Berikutnya nanti dimasukkan yaitu akta menikahnya. Kalau misalkan sudah cerai, nanti perbedaannya gini, kalau janda atau duda sudah cerai misalkan, maka masukkan akta menikahnya, tanggal menikahnya, kemudian masukkan juga akta cerainya. Nah itu perbedaannya. Nah sekarang ini adalah masih menikah. Kemudian berikutnya di sini teman-teman masukkan yaitu untuk akta menikahnya. Nah silakan lihat untuk akta menikahnya ini nomornya berapa nih. Ini kita coba dulu untuk akta menikah ya. Nah ini kita cek dulu. Oke, ini saya masukkan dulu ya. Ini adalah ini, kemudian ada garis miring, kemudian oke sudah. Kalau misalkan sudah, di sini tanggal menikahnya silahkan diisikan teman-teman itu. Tanggal menikahnya tanggal kapan nih? Nah tanggal berapa? Oke, ini sudah ketemu ya. Ini tahunnya dulu ya, dipilih tahunnya dulu. Oke, di sini kita masukkan tahunnya. Oke, kita pilih tahunnya, kemudian setelah itu bulan. Oke, kemudian tanggal. Oke, ini sudah masuk ya. Tanggalnya berapa? Nah, ini sudah. Kemudian untuk status hidup atau meninggalnya, kita scroll ke bawah dulu. Berikutnya untuk kondisinya itu maksudnya masih hidup ataukah mungkin sudah meninggal dunia gitu ya. Kalau misalkan di sini misalkan cerai hidup ya, cerai hidup berarti di sini kalian di sini tadi pilih cerai kan. Nah kalau misalkan kalian masih menikah belum cerai tapi sudah meninggal, kalian pilihnya ini. Kalau misalkan masih hidup, ini pilihnya yang hidup. Nah seperti ini. Nah setelah selesai, teman-teman klik simpan, klik simpan. Nah otomatis di sini sudah akan muncul untuk hasilnya. Nah itu adalah untuk cara yaitu mengisi riwayat istri ataupun juga suami teman-teman. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk menambah riwayat anak ya, menambah riwayat anak ini mungkin ada juga yang bertanya, kalau misalkan anaknya itu banyak, itu apakah juga ditambahkan semuanya? Ya jawabannya adalah biasanya memang seperti itu ya. Jadi berapapun anaknya di sini harus ditambahkan teman-teman. Nah di sini ada keterangan yaitu NIK, kemudian nomor KK, ini kita isikan ya. Kemudian pekerjaannya kita isikan. Kalau misalkan di sini masih bayi mungkin atau belum sekolah, belum bekerja, ini kalian bisa pilih ya. Kemudian berikutnya ada yang P3K, wira swasta dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk nama di sini kita isi nama. Kemudian tempat lahirnya, kemudian di sini tanggal lahir, kemudian perusahaan atau institusi, kemudian jenis kelamin, kemudian statusnya. Ini apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Nah, termasuk juga teman-teman yang mungkin punya anak yang sudah meninggal, itu juga wajib diisikan ya. Namun di sini nanti dipilihnya itu status hidupnya itu adalah sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baiklah di sini kita mulai. Di sini kebetulan kita itu memiliki dua anak ya, dan di sini kita masukkan semuanya untuk dua anak ini, dan kondisinya ini adalah masih hidup ya. Dan nanti kita akan berikan contoh juga untuk yang anaknya sudah meninggal. Nah untuk menambah riwayat anak ini teman-teman klik di sini ya, tambah riwayat anak. Nah selanjutnya pada bagian ini kita isikan untuk seluruh datanya. Coba di sini yang merah saya hapus dulu ya. Nah di sini pertama-tama teman-teman masukkan NIK-nya ya. Jadi kita masukkan NIK. Di sini NIK, nomor induk kependudukan dari anak. Ini nomor KK dari anak tersebut. Berarti kalau misalkan anak itu masih satu kakak dengan kita, berarti kakaknya nomor kakaknya masih sama kan? Nah itu. Kalau sudah sendiri mungkin menikah punya kakak sendiri ya, tetap di sini kita sesuaikan dengan kakaknya mereka gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Oke, di sini kita sudah masukkan nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Nah, kemudian di sini kita pilih yaitu untuk pekerjaannya.
Kita sesuaikan dengan pekerjaan saat ini itu adalah kira-kira sebagai apa. Nah, ini kita coba lihat, ini adalah masih pelajar gitu ya. Nah, kalau misalkan masih sekolah, ini adalah pelajar atau mahasiswa. Kalau misalkan teman-teman lihat itu kan, kalau misalkan masih sekolah itu jenis pekerjaan di KK itu kan pelajar atau mahasiswa kan. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu nama lengkapnya teman-teman. Nah, ini kita masukkan nama lengkapnya. Tentunya untuk penulisan nama lengkap ini harus sesuai dengan yang ada di KK kita ya, atau di KTP-nya. Oke, di sini kita masukkan. Kemudian oke, sudah ya. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir itu sesuai dengan level kabupaten kota ya. Jadi kita cukup ketikkan 3 karakter saja di sini. Nah, misalkan seperti ini. Mungkin terus selanjutnya teman-teman di sini pilih. Nah, kita ketikkan yaitu 3 karakter. Kemudian setelah itu teman-teman pilih kabupatennya itu apa. Nah, ini ya. Jadi kita pilih dari yang teman-teman masukkan di sini. Setelah itu kita pilih saja. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya tanggal lahir. Ini kita klik di sini. Kemudian kita arahkan menuju ke kalendernya. Nah, ini kalian bisa cari yaitu tahunnya dulu. Nah, tahun berapa nih? Kita cari tahunnya tahun 2000-an, 90-an. Nah, ini kita isikan ya. Kita masukkan, pilih dulu untuk tahunnya. Kemudian setelah itu kita pilih yaitu untuk bulannya ya. Nah, bulan apa. Kemudian setelah itu kita pilih untuk tanggalnya. Nah, ini kita pilih tanggal. Setelah itu langsung otomatis terisi seperti ini ya, otomatis. Kemudian ini kan perusahaan atau institusi. Nah, kosongkan bila nggak perlu ya. Ini kalau misalkan ini kaitannya dengan ini yaitu dengan pekerjaan ya. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan mungkin sudah bekerja di mana, dituliskan di sini ya. Karena di sini kita masih belajar, ini kita belum kerja, ini kita ada keterangannya yaitu kosongkan bila tidak perlu. Kemudian untuk jenis kelamin kalian pilih ya, laki-laki ataukah perempuan, kayak ini. Kemudian setelah itu statusnya hidup ataukah meninggal gitu ya. Dan nanti yang ketiga kita akan berikan contoh kalau misalkan sudah meninggal ya. Ini adalah statusnya masih hidup. Nah, setelah itu di sini kita klik simpan ya. Oke, simpan. Nah, otomatis di sini nanti akan nambah. Dan kalau misalkan belum nambah, teman-teman silahkan di reload di sini ya. Di reload, maka nanti akan nambah di sini. Nah, ini kita sudah menambahkan yaitu anak ini adalah 1 ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan untuk anak yang kedua. Nah, caranya kita tinggal klik saja tambah anak ya di sini. Oke, kita tambah anak. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu data-data sama halnya dengan anak pertama tadi yang kita sudah tambahkan ya. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Yang pertama adalah nomor identitas ya, atau NIK. Kita masukkan dulu untuk NIK. Kemudian di bawahnya adalah nomor KK ya. Nah, ini. Dan berikutnya di sini kita pilih pekerjaan. Inilah pekerjaan dari anak kita yang kedua ya. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kalau misalkan di sini adalah dia itu masih ini ya, masih balita. Nah, ini yaitu belum atau tidak bekerja sesuai dengan kondisi di kakaknya. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan yaitu untuk namanya ya. Nah, ini kita masukkan nama. Oke, kemudian sudah, kemudian ya sudah. Nah, kemudian di sini tempat lahir kita masukkan seperti tadi ya. Kita tuliskan beberapa karakter, nanti akan muncul berikutnya. Setelah itu kita pilih pilihan yang ada yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, kemudian di sini untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahirnya teman-teman bisa dimasukkan, yaitu kita pilih mulai dari ini adalah tahunnya ya. Nah, tahunnya kita pilih mulai dari tahunnya. Ini tahun berapa kita pilih, coba kita pilih dulu tahunnya. Kemudian setelah itu bulannya 1, 2. Nah, ini. Kemudian setelah itu tanggalnya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk perusahaan institusi ini kita belum bekerja anaknya, jadi kita kosongkan boleh. Kemudian jenis kelaminnya ini kalau laki-laki laki-laki ya, perempuan perempuan. Ini adalah kita pria. Kemudian statusnya ini adalah
masih hidup teman-teman. Nah ini selanjutnya di sini kita pilih yaitu untuk statusnya masih hidup. Nah setelah itu di sini kita reload ya, kita simpan dulu ya, kita simpan. Nah ini kita coba scroll ke bawah apakah sudah muncul. Oke, sekarang sudah muncul ya anak kedua. Nah ini kita berikan contoh ya. Contoh misalkan teman-teman punya anak namun sudah meninggal. Di sini tetap diisikan teman-teman. Caranya gini, yaitu di bagian atas yaitu untuk di tambah keluarga NIK ini sesuai dengan petunjuk. Kalau misalkan teman-teman ini adalah sudah meninggal kan di sini tidak memiliki dan tidak memiliki nick ya. Ini boleh dikosongkan. Namun di sini kita coba kosongkan dulu. Kemudian pekerjaannya inilah tidak bekerja. Namanya diisikan sesuai yang ada misalkan lah ya. Nah ini kemudian tempat lahirnya ini tetap ditulis ya, ini ditulis misalkan seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya tahun lahir ini kalian pilih ya, misalkan contohnya seperti ini. Kemudian untuk perusahaan institusi nggak ada, jenis kelamin misalkan apa, pria atau laki-laki atau perempuan. Kemudian statusnya ini adalah meninggal dunia. Nah kita coba, ini kan ada tanda bintangnya sedangkan diisi ya, tapi kalau misalkan di sini nggak ada, ini apakah bisa disimpan? Kita coba simpan. Nah ternyata ini adalah bisa ya. Nah ini teman-teman, nah statusnya adalah meninggal dunia. Jadi yang meninggal tadi adalah ini ya, nick kosong, nama misalkan Fulan ya, ini nggak bekerja meninggal dunia. Nah kira-kira seperti itu ya cara menambah riwayat keluarga khususnya anak ya. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk mengisi data orang tua kandung tentunya di sini nanti kita isikan itu dua ya, yaitu yang pertama nanti kita isikan data ayah kita, yang kedua kita isikan yaitu data ibu kita. Ini pada kolom yang berbeda. Nah di sini kita berikan contoh yaitu kalau misalkan teman-teman itu orang tua ini masih hidup ya, maka di sini nanti juga kita isikan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah cara mengisinya inilah kita klik di sini tambah riwayat orang tua kandung. Berikutnya di sini yang pertama kita masukkan nomor induk kependudukan ya atau NIK. Kemudian setelah itu kita masukkan nomor KK. Nah di sini ada keterangan kalau misalkan di sini adalah meninggal dunia, misalkan sudah meninggal dunia atau tidak memiliki nick atau nicknya nggak tahu, mungkin meninggalnya lama. Di sini kita bisa kosongkan ya. Nah ini bisa teman-teman kosongkan. Nah seperti itu. Nah ini kita isikan dulu untuk yang masih hidup misalkan. Nah di sini kita isikan dulu untuk NIK dan juga nomor KK-nya ya. Oke, di sini kita masukkan nick sudah, nomor KK sudah. Kemudian di sini kita tambahkan pekerjaan. Ini kita isikan ayah dulu ya. Nah pekerjaan ayah itu apa? Ini kita isikan, kita pilih yang ada ya. Misalkan di sini tani, kita cari yaitu petani ya. Nah ini sedangkan lihat di kakaknya dan juga kondisinya apakah petani atau mungkin pekebun, apakah buruh tani ataukah perkebunan. Nah ini kita adalah petani. Kemudian di sini kita masukkan untuk namanya, jadi nama ayah kita. Oke sudah ya, ini kita masukkan nama ayah kita. Kemudian tempat lahirnya kita isikan, kita masukkan yaitu minimal 3 karakter. Nanti akan muncul pilihan, setelah itu nanti teman-teman pilih yang sesuai ya, yang sesuai dengan kondisi tempat lahirnya. Setelah itu di sini kita masukkan yaitu untuk tahun lahir ya, tanggal lahir. Di sini kita pilih mulai dari tahunnya dulu, kita cari tahunnya dulu. Setelah itu nanti kita cari yaitu bulan, kemudian juga tanggal ya. Ini kita cari dulu untuk tahun. Oke, kebablasan ya. Oke, untuk tahun, kemudian setelah itu kita cari bulan, kemudian setelah itu kita cari tanggal ya. Nah jika sudah, kemudian perusahaan instansi ini apakah ada apa enggak, ini silahkan dimasukkan. Kalau petani kan sepertinya enggak ada ya. Kemudian jenis kelamin ayah ya, ayah itu berarti pria. Kemudian status hidupnya, kalau misalkan masih hidup ini kita pilih yang hidup ya. Oke, kalau misalkan sudah meninggal kalian pilih yang meninggal seperti ini. Terus kemudian di sini untuk kalau meninggal nicknya ini dikosongi dan juga nomor kakak ini juga dikosongi ya. Nah ini karena kita masih hidup kita pilih masih hidup, kemudian kita simpan. Oke, otomatis masuk di sini ya. Ini adalah sudah masuk NIK-nya, kemudian nama, tempat, tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian status hidupnya. Kalian bisa ubah di sini kalau ingin mengubahnya, atau ingin mengganti baru ini bisa dihapus di sini ya.
Oke, dengan demikian kita sudah selesai mengisikan riwayat orang tua kandung, yaitu khususnya ayah gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan yaitu untuk riwayat yaitu orang tua kandung khususnya ibu. Kita tambah di sini. Kemudian kita masukkan untuk data ibu ya. Ini dimulai dari yaitu NIK. Kita masukkan NIK, kemudian masukkan nomor KK dari ibu kita. Dan kemudian setelah itu ini data ibu ya, nik ibu, nomor kakak ibu, kemudian kita pilih pekerjaannya apa, misalkan istilah mengurus rumah tangga. Nah, ini mengurus rumah tangga, kemudian di sini kita masukkan untuk namanya, nama sesuai dengan di identitas. Oke, sudah. Kemudian di sini tempat lahirnya, ini kita masukkan juga. Kita ketikkan 3 karakter ya. Nah, ini kemudian kita pilih kabupaten lahirnya. Kemudian tanggal lahir ini kita pilih ya. Ini kita pilih dulu di tahunnya. Tahun berapa? Di sini kita pilih tahun dulu, masuk di sini. Kemudian setelah itu bulannya dicari bulannya bulan berapa. Oke, kemudian untuk tanggalnya. Oke, ini ya udah ketemu. Nah, kemudian perusahaan instansi kosongkan bila nggak perlu. Jenis kelamin ini kita pilih ya, ini adalah perempuan, yaitu karena ibu ya. Kemudian status hidupnya ini teman-teman pilih di sini, yaitu masih hidup. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya kita simpan, klik. Nah, selanjutnya otomatis di sini akan menambah ya, yaitu yang atas tadi adalah ayah, data ayah, yang bawah ini adalah data ibunya teman-teman. Dan lantas bagaimana kalau misalkan di sini sudah meninggal? Nah, perbedaannya kalau misalkan misalkan ayah ini sudah meninggal misalkan. Nah, di sini maka sesuai dengan petunjuk di sini kosongkan untuk nik ya. Kalau misalkan sudah meninggal, nik itu dikosongkan. Kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki nik. Kemudian nomor kakak juga demikian. Ini adalah kosongkan jika sudah meninggal atau tidak memiliki nik. Nah, sepertinya di sini meskipun ada bintang merahnya, namun di sini sepertinya bisa ya untuk dikosongkan. Kemudian berikutnya untuk nama kita tulis, kemudian tempat lahir kita tulis sesuai dengan sebenarnya tanggal lahir. Ini kalau misalkan masih mengetahui datanya bisa diisikan. Kemudian kalau misalkan tidak, ini adalah bisa kita prediksikan ya. Kalau misalkan memang benar-benar di sini nggak tahu. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini kalau misalkan sudah meninggal, maka di sini yang pertama nik kosong, kemudian nomor kakak kosong, dan juga status hidup ini sudah meninggal. Setelah itu barulah kita simpan. Nah, otomatis di sini untuk datanya itu adalah jadinya seperti ini, yaitu nik ini enggak ada, kemudian nama ada, kemudian tempat tanggal lahir ada, kemudian petani. Ini pekerjaan misalkan ya. Kemudian ini statusnya sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira adalah seperti itu kalau misalkan sudah meninggal dunia. Kalau misalkan masih hidup, maka di sini kita tulis tadi ya. Oh ya, tadi kalau misalkan sudah meninggal dunia untuk pekerjaan itu berarti kan tidak bekerja gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk menambahkan yaitu riwayat keluarga khususnya saudara kandung, ini kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan saudara kandungnya 2 ya 2, kemudian 3 ya 3, kalau misalkan berapapun ini kita tambahkan teman-teman. Dan langkah pertama ini kita masukkan saudara kandung pertama. Ini adalah kita tulis dulu ya. Di sini adalah kita tuliskan NIK, kemudian di sini adalah untuk nomor kakaknya. Oke, di sini kita masukkan dulu NIK dan juga nomor kakak. Kemudian kita masukkan untuk pekerjaannya. Ini kebetulan saudara perempuan itu mengurus rumah tangga ya. Kita tulis mengurus rumah tangga, kita pilih. Kemudian kita masukkan nama dari saudara perempuan. Oke, masukkan nama lengkapnya. Oke, sudah. Kemudian tempat lahirnya kita masukkan. Ini lahirnya ini di mana nih? Seperti biasa kita tuliskan yaitu 3 karakter ya, atau berapa karakter nanti sesuai dengan yang muncul. Kemudian setelah ada ini kita pilih. Berikutnya di sini kita masukkan tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahir ini tanggal berapa? Kita cari dulu untuk tahunnya ya. Kita awalnya cari dulu untuk tahun, ini tahun berapa. Kemudian setelah itu kita pilih bulannya. Oke, kita pilih bulannya di sini. Kemudian untuk tanggalnya, nah ini kita pilih tanggal.
Oke, sudah. Kemudian untuk perusahaan ini kosongkan bila nggak perlu. Kemudian jenis kelamin ini apa? Nah, perempuan. Kemudian status hidupnya apa? Apakah sudah meninggal dunia ataukah masih hidup? Kita masih hidup ya. Kalau misalkan meninggal dunia, teman-teman pilih yang meninggal dunia. Kemudian NIK nomor KK ini bisa dikosongi ya. Pekerjaan ini tidak bekerja. Nah, setelah jadi sudah fix benar, kita simpan. Oke, berikutnya di sini sudah masuk ya, yaitu untuk data saudara kandung ini yang pertama. Dan berikutnya di sini kita masukkan saudara kandung yang kedua ya. Kita klik di sini tambah saudara kandung. Kemudian sama halnya dengan yang tadi kita masukkan, yaitu dimulai dari NIK, kemudian nomor KK gitu kan. Nah, ini kita masukkan dulu. Kemudian di sini kita isikan pekerjaan, ini kita pilih yaitu karena masih kuliah ya. Ini kita pilih pelajar atau mahasiswa. Jadi masih kuliah atau juga masih sekolah, ini tentunya sama ya, pelajar atau mahasiswa, sesuaikan dengan kondisi masing-masing yang ada di KK juga. Kemudian di sini kita masukkan yaitu untuk nama lengkapnya. Oke, kita masukkan nama lengkap. Sudah. Kemudian kabupaten yaitu tempat lahir ya, setelah kabupaten kota kita pilih yang ada dari pilihan sesuai dengan kita ketikkan beberapa karakter. Kemudian kita masukkan untuk tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya di sini kita pilih dulu untuk di tahunnya. Nah, tahun berapa ini? Kita pilih tahunnya dulu. Kemudian setelah itu kita pilih bulan ya, bulan apa. Nah, kemudian kita pilih tanggalnya. Oke, tanggal sudah. Kemudian perusahaan instansi kita kosongi ya, karena nggak perlu. Jenis kelamin ini apa. Kemudian untuk statusnya di sini kita pilih masih hidup ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sekarang sudah nambah ya untuk riwayat keluarga kita, khususnya di bagian saudara kandung. Sekarang kita masukkan yaitu saudara kandung yang ketiga. Dikarenakan untuk saudara kandung ya ini adalah ada 3 teman-teman. Nah, ini kita masukkan data yaitu saudara kandung. Oke, yang pertama ini sama halnya dengan yang tadi ya, yaitu kita masukkan dulu untuk data yaitu dari NIK, saudara kandung ketiga, NIK, kemudian nomor KK. Nah, ini kita masukkan dulu. Kemudian berikutnya kita pilih pekerjaannya apa. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing dan juga di KK. Oke, kita pilih. Kemudian masukkan nama ya, berikutnya masukkan nama lengkap. Oke, coba ini sudah. Kemudian tempat lahirnya kita tuliskan beberapa karakter. Kemudian setelah itu kita pilih. Kemudian kita masukkan yaitu tanggal lahirnya. Kita cari dulu untuk tahunnya, tahun berapa. Ini kita cari. Oke, ini sudah. Kemudian bulannya ini 1, 2. Oke, kemudian untuk tanggalnya kita cari tanggalnya. Kemudian perusahaan instansi nggak ada. Kemudian jenis kelaminnya dipilih ya. Kemudian status hidupnya ini masih hidup. Kemudian kalau misalkan teman-teman mungkin saudaranya itu sudah meninggal, maka di sini nanti teman-teman itu dikosongi untuk nicknya dan juga nomor KK. Kemudian di sini belum bekerja atau nggak bekerja ya. Kemudian statusnya ini adalah dibuat meninggal. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, berikutnya di sini sudah masuk ya, yaitu untuk saudara kandungnya ini adalah ada 3. Ini urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk urutan ini disesuaikan yaitu dengan urutan dari tahun lahir ya sepertinya. Jadi seperti itu, diurutkan dari tahun lahir, yaitu tidak diurutkan dari kita menulis tadi dari saudara kandung yang tertua atau yang termuda atau mungkin yang di tengah. Jadi seperti itu sesuai dengan tahun lahirnya. Ini tahun lahir yang lebih awal ini urutan nomor 1. Kemudian tahun lahir kedua ini urutan yang nomor 2. Tahun lahir ketiga ini adalah urutan nomor 3. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk kita itu menambah data bapak atau ibu mertua. Di sini kita klik di sini ya, tambah riwayat bapak atau ibu mertua. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya pada bagian ini sama halnya dengan cara sebelumnya ya, untuk mengisi data riwayat keluarga yang lainnya.
Maka di sini teman-teman mengisinya itu dimulai dari kita itu mengisikan data NIK. Inilah data NIK atau nomor identitas yang dimiliki, kemudian nomor KK. Jadi di sini kita isi NIK, kemudian di sini kita nomor KK, kemudian di sini adalah untuk pekerjaan. Kemudian di sini nama, kemudian tempat lahir, kemudian di sini tanggal lahir ya. Nah ini, kemudian perusahaan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini nanti tentunya akan berbeda antara yang sudah meninggal maupun juga yang masih hidup ya. Dan di sini untuk yang kita akan berikan contoh yang pertama yaitu untuk yang sudah meninggal. Misalkan istilah kebetulan ini dari bapak atau ibu mertuanya ini sudah meninggal. Nah, untuk NIK kalau misalkan sudah meninggal itu seperti apa? Sesuai dengan keterangan di sini, kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki nick ya. Nah ini teman-teman bisa kosongkan di sini ya. Kalau misalkan sudah meninggal dan tidak punya nick, jadi nggak tahu pun juga di sini bisa kita kosongkan ya. Begitu juga dengan yang nomor KK. Jadi sudah meninggal ini kita kosongkan nick dan juga nomor KK. Kemudian untuk pekerjaan ini kita pilih yaitu belum atau tidak bekerja. Kemudian di sini kita isikan namanya ya. Ini kita masukkan dulu nama ayah mertua dulu. Kita masukkan untuk nama kan tentunya meskipun sudah meninggal ini tentunya masih ingat ya untuk namanya. Oke. Nah, untuk namanya kita sudah masukkan. Oke, kemudian untuk ini nama, kemudian tempat lahir ini kita masukkan. Ini kita dengan cara menuliskan yaitu beberapa karakter ya, beberapa karakter yang kita ketikkan, kemudian nanti akan muncul pilihan, maka teman-teman pilih salah satu. Nah, yang sesuai ya. Oke, sudah. Kemudian tanggal lahir, kita pilih tanggal lahirnya. Kita pilih mulai dari tahun dulu ya. Kita klik tahun, kemudian cari tahunnya. Ini tahun berapa? Kita pilihkan ya. Oke, di sini udah ketemu. Kemudian setelah itu kita cari bulannya apa. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan yaitu untuk tanggalnya ya. Nah ini. Kemudian perusahaan nggak ada, ini sudah meninggal ya. Kemudian jenis kelamin ini kita pilih ayah ya. Kemudian statusnya ini sudah meninggal dunia. Oke, setelah itu di sini kita tutup. Kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi sudah masuk untuk data ayah mertua kita. Jadi kondisinya ini sudah meninggal dunia. Jadi di sini nicknya kosong, kemudian nama ada, kemudian tempat lahir, kemudian pekerjaan. Nah, kalau misalkan sudah meninggal, apakah tempat lahirnya bisa dikosongi atau enggak gitu ya? Nah, ini kita coba saja. Nah, apakah bisa dikosongi? Misalkan di sini kita tambah baru aja ya. Nah, misalkan di sini untuk ibu misalkan ini kita kosongi, coba di sini tidak bekerja, kemudian di sini adalah untuk namanya misalkan ini adalah juga sudah meninggal ya untuk ibunya ini. Kemudian tempat lahir coba kita kosongi, kemudian berikutnya di sini jenis kelamin wanita, status hidup inilah meninggal dunia. Coba kita simpan. Oke, di sini tidak bisa disimpan ya. Jadi untuk di bagian tanggal lahir ini harus diisi teman-teman. Nah ini tentunya di sini kita untuk mengisinya gimana ya, bisa jadi teman-teman itu bertanya kalau misalkan meninggalnya meskipun itu sudah lama, tentunya kan ada sanak famili atau mungkin juga Pak RT gitu kan, mungkin memiliki data kelahirannya itu kapan gitu ya. Kalau misalkan terpaksa nggak punya juga, itu mungkin bisa tanya kerabat atau mungkin family, diprediksikan itu kira-kira perkiraan tahun berapa, kemudian tanggal berapa, itu nanti kita bisa prediksikan. Oke, di sini kita masukkan ya. Jadi intinya untuk sudah meninggal, kalau misalkan di bagian ini nggak diisi, sepertinya nggak bisa disimpan ya. Jadi termasuk juga untuk tempat lahir ini kita isikan ya. Kita isikan tempat lahirnya. Ini juga sudah meninggal. Untuk nick dan nomor KK ini sepertinya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kalau nggak diisi itu nggak bisa disimpan. Kalau sekarang ini bisa disimpan ya. Kita contohkan tadi yang bapak mertua tadi juga bisa disimpan. Kemudian untuk tanggal lahir di sini kebetulan kita bertanya ya, Pak RT itu kebetulan masih ada. Ketika teman-teman itu orang tuanya meninggal itu kan pasti ada laporan ke desa, mungkin mendapatkan yaitu surat akta kematian ya. Nah dari situ kan kita bisa melihat tuh, yaitu untuk kelahirannya itu tahun berapa. Nah disitu kita cari untuk kelahirannya tahun berapa, kita lihat dulu. Oke, di sini ketemu.
kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini sama dengan tadi ya, karena udah meninggal, NIK 0, nomor KK 0, kemudian tidak bekerja. Kemudian nama sudah, tempat lahir dan seterusnya. Untuk pilihannya apakah ada yang lain? Ini enggak ada ya. Itu saya rasa sudah tepat ya untuk yang ini. Kemudian wanita meninggal dunia. Kemudian kita simpan. Oke, udah bisa ya. Nah, ini adalah untuk mengisi yaitu riwayat keluarga dari ayah mertua, bapak mertua atau ibu mertua yang kondisinya sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira caranya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih hidup ya, maka di sini kalian tambahkan yaitu di sini nicknya ditulis, kemudian di sini juga ditulis. Namun kalau misalkan memang tidak memiliki nomor nick atau KK, ini kan dalam keterangan ini boleh dikosongkan. Kemudian perbedaannya loh, di sini statusnya itu masih hidup. Nah, seperti itu. Kemudian data lainnya ini kita isi ya, misalkan ayah atau ibu nih. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa menambahkan, mengubah atau data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi meskipun di sini kita sudah isikan, kalian ada tombol ubah. Nanti untuk mengubahnya ya, mungkin ada diganti atau mungkin diteliti lagi ternyata ada yang perlu diganti. Ini bisa diubah lagi. Oke, sobat calon guru semuanya, setelah teman-teman di sini melakukan pengisian DRH, yaitu mulai dari pengisian data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, maka bagian berikutnya di sini kita mengisikan riwayat organisasi ya. Nah, sebelum nanti teman-teman masuk di tab unggah dokumen, yang mana nanti salah satu berkas yang diunduh kemudian diunggah kembali itu adalah DRH riwayat dan juga DRH perorangan. Nah, di bagian ini teman-teman harus melengkapi dulu ya untuk data keterangan organisasi dan juga keterangan lain-lain. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali karena ini nanti juga akan tertera pada DRH riwayat kita teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan memberikan cara, yaitu seperti apa cara mengisi riwayat organisasi dan juga mengisi untuk data-data lainnya. Oke, yang pertama teman-teman di sini kita berikan contoh untuk pengisian organisasi ya. Nah, untuk mengisi riwayat organisasi di sini di bagian tab organisasi di sini ada dua bagian yang kita isikan. Yang pertama itu adalah di sini keterangan organisasi, kemudian keterangan lain-lain. Yang dimaksud dengan keterangan organisasi itu apa? Keterangan organisasi adalah organisasi yang pernah kita ikuti atau mungkin juga yang sekarang ini sedang kita ikuti ya. Nah, ini kita isikan pada bagian keterangan organisasi. Untuk mengisi keterangan organisasi, teman-teman klik saja di sini ya, tambah riwayat organisasi. Nah, selanjutnya di sini dilihat untuk bukti yang dimiliki terkait keikutsertaan dalam organisasi itu apa, maka kita bisa isikan di sini teman-teman. Nah, sini kita contohkan ya, ini adalah untuk jenis organisasi kan di sini ada banyak teman-teman, yaitu ada yang politik, kemudian ekonomi, kemudian termasuk badan usaha negara, sosial, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, dan banyak banget ya. Ada yang olahraga, kemudian ada yang dharma wanita, korpri, kemudian organisasi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa dipilih di sini ya. Nah, kita contohkan misalkan saja ini adalah saya tuh mengikuti organisasi pramuka ya. Nah, di sini adalah misalkan di sini pramuka seperti itu misalkan. Kemudian untuk pramuka ini jenis organisasinya itu apa? Pramuka jenis organisasi apa? Maka kita pilih di sini. Kita pilih yang ada ya. Nah, ini di sini adalah pilihannya ini mulai dari tidak ikut dalam organisasi. Mungkin organisasi yang kalian maksudkan itu ikut organisasi apa enggaknya. Kalau enggak ya di sini ya. Nah, di sini karena pramuka itu adalah dalam bidang jenisnya itulah pendidikan, kita pilih pendidikan ya. Mungkin kalian yang keagamaan boleh juga ya, keagamaan, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya. Atau mungkin lain-lain ya. Mungkin yang tidak termasuk di sini, maka bisa pilih lain-lain. Nah, di sini kita pilih yaitu pendidikan, pramuka, kemudian pendidikan, kemudian jabatan dalam organisasi itu kira-kira sebagai apa. Nah, di sini kita contohkan, kita adalah di sini sebagai untuk jabatan dalam organisasi itu di sini pembina ya. Kita tuh sebagai pembina pramuka seperti itu. Nah, di sini ada mungkin teman-teman ada yang menjabat di sini misalkan ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota dewan komisaris, presidir dan lain sebagainya. Maka karena atau mungkin juga anggota biasa, ini pun juga boleh ya. Nah, di sini kita contohkan yaitu pembina. Nah, pembina, kemudian untuk nama kedudukannya, ini kita misalkan adalah di sini pembina
gugus depan gitu ya. Nah, misalkan pembina gugus depan, kemudian tanggal mulainya kapan, dan tanggal selesainya ini kapan. Nah tentunya ini kita melihat ya, ini adalah berdasarkan dari bukti yang kita miliki, bisa jadi KTA, bisa jadi SK, seperti itu ya. Nah misalkan saja di sini saya tuh mulainya itu adalah dulu sejak tahun di sini tahun 2020 misalkan ya. Nah itu kira-kira sejak kapan tuh. Nah ini kita pilih, yaitu kita sesuaikan dengan yang kita miliki. Nah kemudian di sini kita kalau misalkan ini sudah selesai misalkan ya. Nah ini kita ambil saja contoh di sini, yaitu selesainya SK-nya ini adalah atau KTA-nya berlakunya ini sampai dengan tanggal ini misalkan. Nah kemudian untuk tempatnya ini berada di mana. Dan untuk tempat di sini sepertinya itu adalah levelnya itu bisa jadi di kabupaten ya. Nah misalkan adalah seperti ini, atau mungkin tempatnya di mana. Nah di sini kita pilih autocomplete-nya yang muncul ya. Nah kemudian untuk pemimpinnya itu siapa nih? Nah ini adalah kalian bisa isikan kan di sini adalah yaitu, nah misalkan adalah contohnya seperti ini. Nanti disesuaikan saja dengan data diri masing-masing. Nah jika sudah selesai, dirasa sudah benar, kita klik simpan, maka nantinya akan bisa tersimpan di sini ya. Nah ini pramuka, pembina gugus depan dan seterusnya. Nah ini, nah kalau misalkan di sini kalian ingin mengubah, nanti klik saja di sini ya, ubah. Kalau misalkan ingin dihapus, klik saja di sini, dihapus. Oke, nanti untuk organisasi lainnya cara pengisiannya juga sama, silahkan diisikan ya urutannya seperti tadi, disesuaikan dengan data diri masing-masing. Nah sekarang ini kita isikan untuk yang keterangan lain-lain teman-teman. Bagian keterangan lain-lain di sini kita itu akan mengisikan, yaitu ini merujuk pada surat-surat berkas yang nanti kita upload di tab unggah dokumen ya. Yang pertama adalah kita isikan dari data SKCK, kemudian kita isikan yang bawah ini adalah dari surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Kemudian yang di sini diambilkan dari surat bebas nafsa. Nah ini. Nah untuk mengisikan ini kita mengacu pada data dari masing-masing dan berkas yang sesuai dengan berkas kita yang nantinya akan kita upload ya pada tab unggah dokumen. Dan berikutnya di sini ada yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya di sini ada aturan-aturan petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Ini dibaca, dipahami dulu ya. Yaitu bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semuanya. Nanti diberikan yaitu di sini tanda garis miring ya sebagai pemisah antara surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Nanti jasmaninya dulu baru rohaninya. Dan nggak perlu dituliskan, dijelaskan mana itu yang jasmani, mana itu yang rohani. Nah itu, jika Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dengan dokter berbeda, maka semua nama dokter dimasukkan ya, dipisah dengan tanda garis miring. Ingat ini hanya nama dokter ya, tanpa gelar ataupun juga tanpa jabatan. Kemudian berikutnya, jika Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yang dimasukkan ini hanya penanggalan surat dari surat keterangan sehat jasmaninya saja. Nah itu kan apa? Karena di sini untuk penanggalan ini kan kita hanya bisa mengisikan satu kan. Nah itu. Berikutnya di sini pengisian data ini teman-teman diminta untuk berhati-hati, karena di sini nanti hati-hati dan juga teliti ya, karena yang diisikan ini nanti akan digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak bisa diubah ketika teman-teman sudah mengakhiri yaitu pengisian daftar riwayat hidup teman-teman. Nah ini kemudian kita isi formulirnya yang di ada tanda merahnya ini ya, kita isikan di tanda merah ini. Kemudian untuk yang keterangan lain ini yang dianggap perlu, ini adalah kita boleh nggak diisi ya. Nah di sini kan keterangan lain ini perlu ditambahkan ya, mungkin jika ada, jika enggak ya tidak perlu ya. Contohnya apa? Contohnya saya memiliki disabilitas fisik misalkan seperti itu. Oke, sekarang kita mulai isikan untuk yang pertama, yaitu dari nomor surat keterangan SKCK teman-teman. Oke, di sini kita sudah bagi ke dalam dua layar ya. Jadi yang di sebelah kanan ini nanti yang akan kita isikan, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah untuk data SKCK kita. Jadi sambil kita lihat SKCK kita masing-masing ya. Di sini mulai dari yang pertama, yaitu di sini nomor surat keterangan catatan kepolisian. Nomor SKCK ini teman-teman ambilnya dari mana? Nah, ambilnya itu dari sini ya. Nah, nomor SKCK itulah di sini, kita ambilkan dari sini, di bawahnya kop ya, surat keterangan catatan kepolisian atau police record ya. Nah, ini kita ambilkan dari sini SKCK. Ini kita taruh di sini.
Nah, kemudian untuk yang di bawah ini, untuk tanggal suratnya ini dari mana? Oke, kita masukkan dulu untuk nomor SKCK-nya teman-teman. Oke, sekarang di sini kita sudah masukkan ya, nomor SKCK sudah kita masukkan, kemudian tanggal SKCK ini kita lihat SKCK kita. Nah, SKCK kita itu tertanggalnya tanggal berapa nih? Nah, untuk tanggal SKCK ini kita bisa lihat di sini ya, di atasnya dari penandatangan SKCK. Nah, ini misalkan inilah kita ambil ke penanggalan SKCK kita itulah tanggal 10 misalkan. Ini kita pilih saja di sini. Oke, sudah kita masukkan untuk tanggal SKCK. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu untuk penandatangan ya. Ini kan nama pejabat penandatangan surat keterangan catatan kepolisian. Ini kita isikan nama pejabatnya. Nah, terkait tentang untuk di sini untuk keterangan sehat jasmani dan rohani, ini kan keterangannya itu hanya nama dokternya saja, tanpa gelar, tanpa jabatan. Nah, terkait tentang untuk penandatangan dari SKCK dan juga surat nafsa itu apakah juga tanpa gelar ataukah pakai gelar, maka silakan teman-teman berkoordinasi kepada instansi masing-masing ya. Biasanya kan ada memandu tuh. Nah, di sini apakah pakai gelar ataukah tidak, maka teman-teman bisa mengacu di sana. Nah, di sini kita juga sudah berkoordinasi. Ini adalah sesuai ini juga tanpa gelar gitu ya. Nah, di sini di bagian nama pejabat penandatangan ini kita ketikkan yaitu pejabat penandatangan dari SKCK ini adalah namanya siapa. Nah, kita masukkan. Oke, sudah. Oke, sudah ya ini. Nah, berikutnya di sini kita masukkan untuk SKCK sudah ya. SKCK itu nomornya, tanggalnya dan juga pejabat penandatangan dari SKCK. Kemudian di sini kita lihat yaitu untuk yang nomor surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Oke, di sini untuk mengisikan nomor surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani, ini teman-teman buka yaitu surat keterangan sehat yang atas lah ini adalah jasmani, kemudian di sini hasil labnya, kemudian di sini surat keterangan sehat rohani ya. Nah, ini coba kita cek, oh ternyata di sini adalah untuk surat keterangan bebas nafsa ternyata ini. Berarti yang ini ya, ini surat keterangan sehat jasmani, kemudian di sini untuk surat keterangan sehat rohani. Nah, di sini sesuai dengan untuk bagian pertama, inilah untuk nomor ya, untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani, sesuai dengan petunjuk tadi. Kalau misalkan di sini penomoran pada nomor surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani ini adalah nomornya berbeda, maka di sini ditulis semua. Yang pertama adalah nomor surat keterangan sehat jasmani, kemudian berikutnya rohani. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Misalkan nomor surat keterangan jasmani adalah yang ini. Kemudian diberi sekat yaitu garis miring. Kemudian yang adalah nomor surat keterangan sehat rohani ya. Jadi sesuai dengan petunjuk adalah seperti ini. Ini jasmani, ini rohani. Kemudian di tengahnya ini diberikan sekat yaitu garis miring teman-teman. Oke, di sini saya masukkan dulu untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Tentunya mengacu pada berkas surat sehat jasmani dan juga rohani yang nantinya itu akan kita upload ya di tab unggah dokumen. Oke, di sini saya masukkan dulu. Dan selanjutnya di sini kita isikan yaitu tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini kalau misalkan surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani ini penanggalannya berbeda, maka yang dimasukkan adalah penanggalan surat keterangan sehat jasmaninya ya. Nah, ini adalah penanggalannya misalkan tanggal 14 misalkan. Ini kita pilih yaitu di sini. Oke, kita sesuaikan ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian berikutnya untuk nama dokternya. Nah, nama dokternya tadi pun juga sama, yaitu jika penandatangan nama dokternya itu di sini adalah dua, yaitu jasmani sendiri, rohani sendiri berbeda dokter, maka di sini kita tuliskan yaitu semuanya. Nah, namun nanti kita berikan yaitu sekat garis miring ya. Jadi misalkan adalah seperti ini, misalkan di sini misalkan seperti ini, kemudian di garis miring. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini yang depan ini adalah penandatangan surat keterangan sehat jasmani, yang belakang ini adalah yang rohani teman-teman. Nah, ini ya. Oke, sekarang saya masukkan dulu untuk nama dokternya. Oke, berikutnya di sini kita isikan untuk yang data dari surat bebas nafsa ya. Nah, ini surat bebas nafsa kita isikan. Kita juga mengacu pada surat bebas nafsa yang sudah kita miliki.
Nah, inilah untuk nomor surat bebas nafsa. Yang nomor surat ini adalah kita ambilkan dari nomor surat yang ada di atas ini ya. Di bawahnya tulisan surat keterangan sehat. Oke, di sini kita isikan di sini ya untuk surat nomor surat sehatnya. Oke, sudah. Kemudian tanggalnya. Nah, ini dilihat untuk tanggal surat bebas nafsanya tanggal berapa. Oke, di sini adalah di sini tanggalnya itu tanggal, coba kita cari. Oke, sudah ya. Nah, kemudian untuk nama pejabat dari penandatangannya ini kita ambil, yaitu pejabatnya itu siapa untuk yang menandatangani dari surat bebas nafsa ini. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, dengan demikian ini kita sudah selesai untuk mengisikannya, teman-teman. Dan berikutnya supaya nanti bisa tersimpan, maka di sini teman-teman harus klik selanjutnya di sini ya. Untuk klik selanjutnya, di sini kita masukkan dulu kode captcha-nya supaya nanti bisa tersimpan. Kalau misalkan tidak diklik selanjutnya, ini nanti nggak akan tersimpan ya, hilang lagi. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi itulah untuk contoh dan juga cara mengisi riwayat organisasi ya, termasuk juga memasukkan data organisasi, kemudian juga data keterangan lainnya. Dan di sini teman-teman perlu ketahui bahwasannya untuk DRH nanti kita uploadnya itu pada ini ya, yaitu baris ketiga. File scan daftar riwayat hidup yang sudah diisi dan diunduh pada pengisian DRH di web SSCSN. Ini nanti digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi eMaterai. Ini adalah dengan materi tempel boleh ya, serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya inilah maksimal itu 1000 KB PDF, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman memastikan seluruh pengisian di data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sudah terisi semuanya, maka teman-teman untuk mencetaknya itu tinggal klik saja di sini ya, yaitu kita di sini silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup dengan cara menekan kedua tombol di bawah ini ya. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya jika memang data itu masih ada yang perlu diperbaiki ya, dan nanti mencetak kembali DRH apabila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH. Dan sini kita unduh dulu ya. Untuk mengunduh cetak DRH perorangan, teman-teman klik sini, kita klik. Ini udah terunduh ya DRH perorangan. Nah, berikutnya di sini kita cetak DRH yang kedua, yaitu DRH riwayat. Kita klik di sini, cetak DRH riwayat. Oke, kita sudah terunduh semuanya ya. Dan setelah di sini berhasil kita unduh, berikutnya kita buka untuk diteliti kembali. Kemudian juga ada bagian-bagian yang harus diisi secara manual. Oke, sobat calon guru semuanya, ini adalah untuk tampilan dari DRH perorangan. Inilah untuk lampiran dari DRH perorangan. Ini kita periksa dulu ya. Dan di sini kalian cek lagi setelah diunduh, diperiksa apakah data-datanya sudah benar ataukah belum. Mulai dari di sini nama, kabupaten, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya, sampai di sini untuk hobi kegemaran apakah memang benar seperti ini. Kalau misalkan DRH perorangan dirasa sudah benar, ya ini kita biarkan. Nah, selanjutnya terkait tentang foto, ini sepertinya untuk foto yang ditampilkan di sini, itulah foto yang digunakan itu foto ketika teman-teman melakukan pendaftaran ya. Dikarenakan di pemberkasan CSN di tahun ini tidak ada tombol untuk mengupload ulang foto terbaru, teman-teman. Beda dengan tahun sebelumnya itu ada mengupload foto ulang ya, foto terbaru. Untuk di sini adalah tidak ada, sehingga foto ini kalau misalkan teman-teman preview itulah foto ketika melakukan pendaftaran yang ditampilkan. Nah, langkah berikutnya ini kan ada ditulis tangan secara manual ya. Nah, teman-teman di bagian DRH perorangan ini apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan itulah teman-teman cek di sini di bagian bawah ya. Yaitu di sini yang diberikan tanda bintang itu adalah ditulis tangan ulang dengan data yang benar ya, dengan huruf kapital atau balok menggunakan tinta hitam. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat yang diberikan tanda bintang itu ada 3, yaitu di bagian nama, ini kan nama, kemudian kabupaten atau kota tempat lahir, dan juga tanggal lahir. Ada 3 bagian ini yang teman-teman harus diisikan secara manual, teman-teman. Dan di sini kalian bisa isikan ya. Ini adalah untuk mengisikannya sesuai dengan petunjuk. Di sini teman-teman menggunakan yaitu tinta hitam dengan huruf kapital ya. Nah, di sini diisikan sesuai dengan data di atasnya. Ini kan dalam kolom yang sama nih. Ini adalah di kolom kedua, inilah kolom nama. Ini tentunya nama teman-teman ya, nama kita. Nah, ini silakan ditulis ulang nama kalian yang di atasnya adalah seperti apa. Ditulis inilah nama kita.
Kemudian di sini adalah kolom kedua itu kabupaten atau kota tempat lahir. Nah, di sini teman-teman tuliskan persis ya. Misalkan kabupatennya apa, kemudian di sini adalah KAP, ini adalah juga sama persis ditulis ya. Kalau misalkan teman-teman itulah Kota Madya, berarti di sini nama tempat, kemudian istilah kota gitu ya. Kemudian tanggal lahir pun juga demikian, formatnya juga menyesuaikan ya. Ini tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan kolom di atasnya. Nah, kalau misalkan di sini di bagian pengisian data manual untuk riwayat data perorangan sudah ditulis sesuai dengan ketentuan, maka di sini sudah fix ya, sudah benar teman-teman. Oh ya, di sini perlu kita sampaikan bahwasanya memang di sini ketika saya membuat konten ya, itu untuk data-data pribadi itu memang harus disembunyikan. Karena apa? Karena di sini dari pihak YouTube sendiri nggak diperbolehkan teman-teman. Namun di sini sesuai dengan ilustrasi yang kita berikan, tentunya teman-teman sudah memahami ya terkait dengan apa ya saja yang harus diisikan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini di sini adalah untuk tanggal lahir, teman-teman isikan di sini ya dengan tinta hitam dan juga huruf kapital atau huruf balok. Jika sudah, ini kita biarkan ya. Inilah dengan pulpen teman-teman. Nah, sekarang teman-teman buka untuk DRH riwayat. Dan selanjutnya untuk daerah riwayat, teman-teman silahkan dicek ya. Ini kan dicek lagi mulai dari riwayat pendidikan. Nah, ini silahkan dicek untuk riwayat pendidikan yang sudah teman-teman isikan. Riwayat pendidikan yang kita isikan di SSCSN ya. Ini riwayat pendidikan, kemudian di bawahnya adalah riwayat kursus atau pelatihan. Kalau misalkan kita nggak mengisikan, otomatis di sini kosong ya. Kemudian berikutnya adalah riwayat pekerjaan. Ini teman-teman dicek kembali ya, apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian di bawahnya di sini ada riwayat tanda jasa penghargaan. Kalau misalkan mengisikan pasti ada, kalau misalkan kita nggak punya, nggak diisikan pun nggak apa-apa. Riwayat keluarga yaitu riwayat suami atau istri, silakan dicek kembali untuk data-datanya, dipastikan semua benar ya. Untuk riwayat anak, kemudian riwayat orang tua kandung, riwayat saudara kandung, kemudian berikutnya di sini ada keterangan organisasi. Teman-teman pernah mengikuti organisasi apa saja? Tentunya nanti akan tertuliskan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita fokus untuk di bagian yang halaman terakhir. Jadi untuk di bagian DRH riwayat, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu adalah teman-teman mengecek kembali seluruh isian dari DRH riwayat, mulai dari riwayat pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi, dan seterusnya ya. Dicek kembali, kalau misalkan kurang benar dibenahi, kemudian nanti dicetak ulang ya. Nah, jika di sini dirasa sudah benar, maka untuk di riwayat per keluarga ini yang perlu kita isikan apa? Yang perlu diisikan itu adalah hanya ini saja. Di sini silakan ditulis untuk kota atau kabupaten tempat teman-teman itu berada sekarang. Misalkan saya di Kabupaten A, itu tulis di sini ya. Kemudian di sini terkait tentang penanggalan di DRH riwayat, ini disesuaikan dengan ini, dengan teman-teman itu mengunduh dengan tanggal kita mengunduh dari DRH ini itu tanggal berapa. Kalau misalkan sekarang saya lihat di laptop saya, inilah tanggal 13 Januari ya, maka di sini akan muncul yaitu tanggal 13 Januari 2025. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi di sini menyesuaikan dengan tanggal kita unduh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah di sini kalian tulis yaitu nama kabupaten atau kota, tinggal ya. Kemudian berikutnya di sini sudah ada nama kita. Kemudian teman-teman silakan dibubuhi dengan materai. Kemudian setelah itu silakan ditandatangani ya. Setelah dibubuhi materai, inilah sudah teman-teman harus ditandatangani teman-teman. Nah, setelah diisikan seluruhnya, ini kan pertama-tama DRH perorangan dan DRH riwayat ini kan kita cetak ya, kita cetak, kemudian kita tulis dengan tulis tangan, ya kan, di DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini kita tempeli stamp materai, tanda tangan, kemudian setelah itu kita scan. Scan-nya itu nanti dijadikan menjadi satu ya. Yang mana untuk di halaman pertama itu adalah DRH perorangan, kemudian halaman berikutnya DRH riwayat. Dan kalau misalkan sudah menjadi scanan, maka tampilannya seperti ini, yaitu dijadikan satu file seperti ini ya, yaitu DRH, kemudian kita bisa kasih nama kita gitu ya. DRH ini berisikan DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, selanjutnya di sini untuk ukurannya maksimal 1000 KB ya. Di sini kebetulan saya tuh 282 KB teman-teman. Sehingga kalau misalkan dibuka itu adalah seperti ini. Jadi inilah untuk contoh tampilan dari DRH daftar riwayat hidup yang data perorangan. Di sini kita tulis ulang ya namanya. Ini adalah untuk kita tuh nama asli, kemudian di sini ditulis ulang dengan huruf kapital ya, balok, kemudian tanggal lahir, tempat lahir juga sama. Jadi yang diisikan di DRH perorangan adalah ini. Kemudian berikutnya kita scroll, kita berfokus di halaman terakhir DRH riwayat. Nah, sehingga di bagian DRH riwayat itu tampilannya seperti ini.
yaitu di sini adalah untuk nomor-nomor dan seterusnya. Jadi yang kita isikan adalah di sini tempat kita berada, kemudian tanggal dari kita membuat DRH ini, kemudian dikasih materai, tanda tangan, kemudian ini nama terang ini sudah langsung masuk di sini. Nah, setelah itu barulah nanti kita upload ya. Dan ketika teman-teman sudah berhasil mengunggahnya, maka di sini nanti sudah ada tombol lihat ya. Ini untuk unggah, kalian klik saja di sini, diarahkan menuju ke galeri. Untuk filenya tadi jangan sampai salah unggah ya. Nah, setelah berhasil diunggah, teman-teman nanti bisa terlihat memanfaatkan fitur tombol lihat di sini ya, untuk melihat apakah dari dari DRH yang kita upload tadi sudah benar ataukah belum, sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Baiklah sobat calon guru semuanya, jadi di sini tahapan terakhir untuk teman-teman melakukan pemberkasan CASN baik itu CPNS maupun juga P3K, itu adalah di tab unggah dokumen. Nah, tentunya di sini sebelumnya teman-teman harus menyelesaikan dulu pengisian data dengan benar ya, yaitu mulai dari pengisian data perorangan, kemudian pengisian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, dan juga riwayat organisasi. Nah, setelah kalian mengisikan di sini dengan benar, maka teman-teman di sini unduh ya, unduh di sini cetak DRH perorangan. Ya, benar adalah berisikan dari data-data yang kita isikan pada bagian data perorangan. Kemudian untuk DRH riwayat ini juga kalian cetak. Kemudian DRH riwayat ini berisikan dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, dan juga riwayat organisasi. Nah, selanjutnya setelah kalian unduh, nanti ditulisi secara manual ya. Untuk tutorial cara pengisian secara manual DRH riwayat dan juga perorangan ini sudah kita siapkan tutorialnya pada kartu video ini. Dan berikutnya di sini nanti kita unggah yaitu dokumennya. Yang mana kalau misalkan kita lihat pada tab unggah dokumen, di sini ada 6 berkas yang wajib diunggah teman-teman. Yaitu yang pertama ada surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kalian tentunya sudah mengisinya ya. Untuk P3K di sini kita langsung ditunjukkan. Untuk tombol unduhnya di sini langsung untuk surat pernyataan untuk P3K. Yang mana untuk P3K itu berdasarkan dari peraturan PKN nomor 1 tahun 2019 ya. Kalian klik sini unduh, kemudian diisi, tempel materai, kemudian di scan, nanti kita upload di sini. Nah, kemudian sebelum teman-teman di sini mengupload dokumen, tentunya di sini teman-teman diperhatikan dulu ya di bagian bawah ini, yaitu untuk ketentuan unggah dokumen. Yang pertama, format berkas yang diterima itu adalah PDF dan juga JPEG ya, atau JPEG untuk pas foto. Kemudian ukuran minimal itulah setiap berkas 100 KB. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Nah, sebaiknya ini berkas di scan ya dengan mesin scanner. Nah, ini teman-teman. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ya ke resolusi lebih kecil, dengan catatan tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik ya. Dan tutorial untuk cara mengecilkan atau kompres berkas ini sudah kita sediakan juga tutorialnya pada kartu video ini. Kemudian di sini segala bentuk salah unggah ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah unggah ya. Nah, ini nanti kalau misalkan salah unggah itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek kembali, kita manfaatkan tombol lihat ini ya. Nah, ini kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalkan jika hasilnya nggak jelas terpotong sesuai dengan keperluan ya. Jadi kita klik saja unggah, nanti sama halnya dengan mengganti berkas. Kemudian berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Tapi nyatanya sekarang ini nggak ada ya. Kemudian peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan ya. Nah, ini kemudian untuk berkas DRH silakan unduh dulu daftar riwayat hidup, perorangan, dan riwayat, lalu cetak dan tanda tangani. Kemudian unggah file scan semua lembar DRH yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Nah, setelah seluruhnya terunggah, maka untuk tombol di sini akhiri pengisian DRH ini sudah akan aktif dan sudah bisa diklik ya. Nah, sekarang kita sudah siapkan di sini, kebetulan kita sudah siapkan untuk seluruh berkasnya, dan sekarang kita tinggal unggah saja ya. Kita di sini unggah yang pertama yaitu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan PKN. Dan sini kita sudah membuatnya dan sudah kita isikan ya. Nah, ini sudah kita scan juga, kemudian kita klik saja unggah di sini. Kemudian kita cari berkasnya ya. Ini adalah berkasnya berada di mana ini. Kita cari dulu untuk berkasnya. Oke, kita cari berkasnya yaitu di sini ada surat pernyataan. Oke, surat pernyataan. Kemudian kita open.
Oke, sudah berhasil ya. Nah, setelah di sini nanti kita ceknya nanti aja ya. Oke, langsung saja kita cek ya di sini. Jadi di sini teman-teman, sesuai dengan petunjuk tadi, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil mengunggah, di sini pastikan untuk berkas yang diunggah itu sudah benar. Misalkan jenis dokumen pertama ini adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kalian klik di sini, manfaatkan fitur tombol lihat ya. Nah, pastikan di sini sudah benar ya isiannya. Ini sudah ada meterainya juga, sudah sesuai dengan petunjuk format yang ada di SSJSN. Kemudian kalau misalkan sudah, kita tutup ya. Oh ya, di sini sebelum kita lanjutkan, perlu teman-teman perhatikan bahwasanya untuk pemberkasan ini kalian tentunya diberikan petunjuk oleh masing-masing BKPSDM maupun juga instansinya ya. Jadi berdasarkan dari pengumuman dan terkadang itu dilakukan sosialisasi lewat Zoom online maupun juga offline. Nah, maka di sini teman-teman perlulah untuk mengacu yang dari sana ya. Dan di sini kita hanya sekedar memberikan contoh saja. Termasuk juga untuk surat lamaran, apakah boleh menggunakan surat lamaran yang dulu ketika mendaftar ataukah buat baru. Kemudian surat pernyataan 5 poin, apakah buat baru ataukah boleh menggunakan yang dulu ketika pendaftaran. Itu tentunya kalian perlu konfirmasi ya. Kemudian berikutnya kita upload yang kedua ya, yaitu file scan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, file scan surat catatan kepolisian SKCK ini adalah kita unggah. Klik di sini. Kemudian kita cari yaitu file scan SKCK ya. Nah, ini kita cari untuk SKCK nya ini yang mana. Oke, yang ini. Kemudian kita open. Oke, sudah terunggah. Kalau misalkan sudah terunggah, kita klik tombol lihat ya untuk memastikan apakah benar ini SKCK nya. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita unggah berikutnya yaitu file scan daftar riwayat hidup ya, yang diisi dan diunduh ya. Ini kita unggah. Kita cari untuk file scan dari DRH. DRH nya ini adalah yang sudah tergabungkan, yaitu antara DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Tentunya sudah kita isikan dengan tulisan manual tinta hitam balok ya. Sudah kita beri materai, tanda tangan juga. Kemudian kita open. Oke, sudah. Setelah itu kita lihat. Oke, ini isinya sudah DRH perorangan, kemudian sudah DRH riwayat. Terkait tentang cara unduh dan juga cara mengisinya, silahkan simak tutorial di kartu video ini. Nah, berikutnya file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Ini kita unggah. Kita cari yaitu surat bebas nafsa. Oke, kita coba cari dulu di sini. Untuk pemberkasan ya, ini adalah surat bebas nafsa. Ini adalah sudah dapat ya, ini surat bebas nafsanya. Kemudian kita open. Oke, sudah. Kemudian file scan surat oh ya, di sini kita lihat dulu ya, kita lihat surat bebas nafsanya. Oke, ini sudah ya, sudah semuanya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani ya, sehat jasmani dan juga rohani. Ini kita sudah kompres ya, awalnya kan 1,5 MB nih, kita kompres karena ini nggak bisa diupload ya. Kita pilih yang ini, kita sudah kompres. Kemudian open. Oke, sudah terunggah. Kalau misalkan sudah, kita klik saja lihat. Oke, ini adalah surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Seluruhnya ini sudah ada ya. Nah, ini jadi sudah ada di sini untuk surat keterangan sehat jasmani rohani. Kemudian terakhir surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi. Kita unggah surat lamarannya. Oke, kita cari surat lamaran. Oke, kemudian kita open. Oke, sudah ya. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, sudah benar ya. Nah, kalau misalkan sudah benar, maka nanti di sini jika sudah terunggah semuanya, untuk tombol akhiri proses pengisian DRH ini sudah aktif ya. Namun nanti teman-teman harus dicek kembali ya satu persatu. Dan selanjutnya di sini teman-teman ketika melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan, maka terlebih dahulu sebelum kalian mengakhiri proses pengisian DRH, pertama teman-teman harus sudah mengisikan dengan benar ya seluruh data yang ada pada riwayat data perorangan. Sudah mengisi di riwayat pendidikan, kemudian sudah mengisi di riwayat pekerjaan, dan juga sudah mengisi riwayat keluarga, serta sudah mengisi yaitu riwayat organisasi.
Nah, terkait tentang tutorial cara mengisi data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Silakan nanti dicek ya, atau mungkin kalian lihat di playlist tutorial dan informasi CPNS dan juga P3K yang ada di channel ini. Nah, setelah kita mengisikan seluruhnya, maka di sini kita unduh cetak DRH, kemudian cetak DRH riwayat dan juga perorangan, kemudian kita unggah di sini. Nah, kemudian dari seluruh berkas ini ketika kita sudah mengunggahnya di bagian tab unggah dokumen, maka kita harus mengakhiri proses pengisian DRH dan juga pemberkasan ya, yaitu pada tab unggah dokumen ini ya. Dan selanjutnya pada bagian ini sudah muncul ya. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah mengunggah ya seluruh berkasnya, mulai dari file surat pernyataan 5 poin, kemudian SKCK dan seterusnya, di sini sudah diunggah semua. Maka di sini tombol untuk akhiri proses pengisian DRH ini sudah muncul teman-teman. Ini ya, inilah tombol akhiri proses pengisian DRH ini sudah muncul. Nah, sebelum teman-teman klik tombol akhiri proses pengisian DRH, sebaiknya teman-teman perlu perhatikan ini ya. Nah, jadi di sini nanti ketika teman-teman sudah mengakhiri proses pengisian DRH, maka nanti tidak akan bisa diubah kembali ya. Baik itu isian biodata, riwayat-riwayat, kemudian berkas yang sudah diunggah itu nggak bisa untuk diubah kembali. Nah, jadi pastikan teman-teman di sini mengecek sekali lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek saja. Ini kita cek lagi untuk di bagian seluruh berkasnya. Pastikan untuk pengisian seluruh riwayat mulai dari perorangan, pendidikan, keluarga, organisasi itu sudah benar semuanya. Nah, sebelum kita klik tombol akhir proses pengisian DRH, teman-teman di sini lihat dulu ya. Kita lihat kembali, kita renungi kembali, yaitu dari berkas-berkas yang kita sudah unggah ya. Dan tentunya teman-teman di sini itu mengacunya itu dari seluruh berkas yang diunggah. Ketentuannya silakan melihat atau merujuk yaitu pada pengumuman yang diberikan di instansi masing-masing yang dilamar teman-teman. Terkait tentang ketentuan surat lamaran, surat pernyataan, kemudian SKCK dan lain sebagainya, ini mengacunya itu dari instansi masing-masing ya. Nah, setelah dipastikan teman-teman di sini mengacu pada instansi masing-masing, berikutnya di sini sebelum kita akhiri proses pengisian DRH tombol merah ini, maka teman-teman di sini harus yaitu lihat ya. Kita pastikan yang pertama surat pernyataan 5 poin. Nah, dan juga mungkin ada surat pernyataan lainnya yang perlu dilampirkan, maka nanti silakan dilihat ya di instansi masing-masing ketentuannya seperti apa. Nah, berikutnya di sini kita lihat dulu. Kita lihat satu persatu ya berkasnya. Kita klik lihat. Apakah di sini isinya sudah benar surat pernyataan 5 poin ataukah belum? Apakah sudah ada materinya ataukah belum? Kalau misalkan sudah fix, sudah benar ya kita tutup saja. Oke, berarti yang pertama sudah kita lihat, sudah kita teliti lagi ya. Nah, berikutnya file surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Kita lihat di sini. Apakah ini isinya benar SKCK? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, peruntukan dan lain sebagainya? Apakah masih berlaku? Nah, ini. Kalau sudah ya kita tutup. Kemudian file scan daftar riwayat hidup atau DRH. Ini kita klik lihat. Apakah datanya sudah benar ataukah belum? Misalkan di riwayat data perorangan apakah sudah benar? Apakah di sini perintah untuk menulis ulang yaitu dengan huruf kapital atau huruf balok dengan tinta hitam tulis tangan apakah sudah atau belum? Kemudian di bagian bawah ini apakah sudah ada materinya ataukah belum? Apakah seluruh riwayat yang kita isikan ini sudah benar ataukah belum? Silakan dicek lagi sekali lagi ya sebelum diakhiri pengisian DRH. Kalau misalkan sudah, ini kita tutup. Berarti kita sudah verifikasi ulang. Nah, kemudian berikutnya file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Kita lihat apakah benar isinya surat bebas nafsa. Jangan sampai di sini nanti keliru salah upload ya teman-teman. Nah, ini jangan sampai keliru salah upload, itu nanti akibatnya nggak baik ya. Nah, ini kita pastikan ini sudah benar ya untuk surat bebas nafsa. Kemudian berikutnya surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dari dokter. Kita lihat apakah isinya sudah mencakup dua, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Ini surat keterangan sehat jasmani, hasilnya labnya, kemudian rohani hasil labnya dan seterusnya. Jika sudah kita tutup. Berikutnya scan surat lamaran CASN. Kita lihat apakah ini sudah benar surat lamarannya, apakah memang ini sudah ada materinya atau belum, sudah tanda tangan belum, ataukah sudah sesuai dengan formatnya ataukah belum. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah ya kita tutup. Nah, berikutnya setelah dipastikan seluruhnya ini sudah benar ya, maka teman-teman bisa klik
di sini, yaitu akhiri proses pengisian DRH. Dan jika sudah benar semua ya, dipastikan sudah benar semua, kita klik di sini akhiri proses pengisian DRH. Kemudian akan ada peringatan seperti ini ya. Jadi setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait data riwayat hidup, kemudian biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup ini sudah benar ya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses pengisian DRH? Kalau misalkan teman-teman belum yakin, bisa diedit kembali. Kalau misalkan sudah ya, kita klik iya. Nah, ini dengan demikian ini kita sudah selesai untuk yaitu mengakhiri proses pengisian DRH, teman-teman. Dan berikutnya di sini kita klik resume ya. Kalau misalkan kita sudah akhiri proses pengisian DRH, kita klik resume, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume seperti ini. Nah, jadi fungsi dari tombol resume itu untuk kembali ke halaman resume ya. Dan setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi sudah nggak ada link untuk mengisi DRH lagi ya. Tampilannya berubah seperti ini. Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Kalau misalkan kalian klik di sini, maka diarahkan menuju ke link DRH, namun kita hanya ada tombol lihat saja ya. Sudah nggak ada, yaitu untuk tombol mengubah atau mengedit data. Nah itu, nah setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya teman-teman menunggu informasi dari BKPSDM masing-masing, apakah nanti ada perbaikan atau tidak, dan juga memantau link penetapan NIP3K yang ada di Kanrek BKN dan juga BKN Pusat ya. Terkait tentang apa langkah berikutnya setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH dan cara memantau link yaitu penetapan NIP3K, nanti kita bahas pada video selanjutnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.